Jadi saya lanjutkan untuk pertemuan hari ini di bagian kedua dengan tema uang dan lembaga keuangan. Jadi di bagian pertama saya akan menjelaskan apa saja jasa bank yang perlu dikelola secara profesional. Jadi ini kebetulan nggak bisa saya slideshow ya, jadi saya kecilkan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada 3 jasa bank yang pada umumnya itu kita kenal. Jadi yang pertama itu ada funding atau menghimpun dana. Contohnya di sini adalah tabungan, deposito, kemudian giro, kemudian lending atau menyalurkan dana, yaitu yang kita kenal dengan kredit. Kemudian yang ketiga adalah jasa bank lainnya atau service, ya contohnya adalah kartu kredit, ATM, safe deposit box dan lain sebagainya. Nah, kalau di minggu kemarin kita sudah tahu nih, jenis-jenis bank itu ada bank umum, ada bank pemerintah, ada bank swasta. Nah, kira-kira nih dari sekian banyak jenis bank yang ada di Indonesia, cara menilai kesehatan bank itu dari sisi apa? Nah, kemarin kalau di penjelasan pertama ya sempat saya jelaskan pada saat setelah krisis moneter ya, di tahun 1999 ada beberapa bank yang sempat dilikuidasi karena ternilai tidak sehat. Nah, kira-kira pemerintah itu menilai suatu bank itu sehat atau tidak, layak beroperasi atau tidak, itu dinilai dari apa? Ya, jadi yang pertama itu dinilai dari aspek modal. Nah, di sini indikatornya adalah capital CAR ya, atau rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko ya. Jadi sebelum saya jelaskan ke aspek kesehatan bank, yang harus kalian ketahui adalah laporan keuangan perbankan itu beda dengan laporan keuangan perusahaan. Ada beberapa komponen yang memang berbeda antara bank dan perusahaan ya. Jadi nanti kalau di perbankan ada beberapa akun-akun atau ada beberapa penghitungan yang memang tidak kita temukan di perusahaan dagang atau perusahaan jasa. Nah, kalau dari segi aspek permodalan, di sini yang dimaksud CAR itu adalah rasio kecukupan modal, atau nama lainnya itu adalah rasio kecukupan modal. Nah, di sini aspek permodalan itu minimal adalah 8%. Nah, kemudian yang kedua adalah aspek kualitas aset. Nah, jadi di sini membandingkan ya antara aktiva produktif yang diklasifikasikan sesuai penilaian Bank Indonesia dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh bank tersebut. Nah, di sini untuk penjelasan detail tentang perhitungan soal perbankan itu ada di mata kuliah manajemen perbankan. Ya, karena di sini kita mata kuliahnya adalah manajemen keuangan, jadi mungkin saya hanya menjelaskan sekilas atau hanya bagian luarnya aja, kira-kira ya aspek-aspek penilaian kesehatan bank itu apa saja. Kemudian yang ketiga itu ada aspek kualitas manajemen. Nah, jadi yang di sini namanya aja kualitas manajemen, berarti yang dinilai adalah dari sisi manajemennya, modalnya, aktiva, umum, rentabilitas, likuiditas dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, kenapa nih kalau di perbankan salah satu unsur yang utama itu adalah aktiva? Jadi kurang lebihnya logikanya sama ketika kita menghitung di laporan keuangan perusahaan.
ya, bahwa aktiva atau harta itu merupakan komponen yang paling vital ketika kita menentukan atau menilai sehat tidaknya kondisi perusahaan atau perbankan. Nah, kenapa? Karena aktiva itu adalah sumber dana untuk membiayai segala kegiatan operasional maupun untuk menutup pembiayaan terhadap hutang yang ada. Nah, makanya di sini kebanyakan yang dinilai itu adalah aktivanya. Kemudian kalau ada yang bertanya nih, Bu, likuiditas dan rentabilitas itu apa? Nah, jadi kalau likuiditas itu aktiva lancar dibandingkan hutang lancar. Ya, jadi berapa sih proporsi aktiva lancar terhadap hutang lancar yang dimiliki oleh suatu bank? Berarti di sini seharusnya aktiva lancar itu jumlahnya lebih besar daripada hutang lancar. Ya, jadi yang dinilai itu adalah aktiva lancarnya. Kenapa enggak sekalian sama aktiva tetap? Nah, karena aktiva tetap itu kalau misalnya kita jual itu butuh proses. Contoh, Anda mau menjual rumah, gedung, mobil, itu membutuhkan proses. Sementara kalau aktiva lancar itu adalah aktiva yang liquid. Ya, liquid di sini dalam artian sewaktu-waktu kita membutuhkan dana atau membutuhkan uang, kita bisa menggunakannya. Maka di sini untuk likuiditas yang diperhitungkan adalah aktiva lancar. Nah, kemudian selanjutnya rentabilitas. Nah, saya coba besarkan. Nah, kalau rentabilitas itu adalah kemampuan bank untuk meningkatkan laba. Jadi di sini ada beberapa penilaian, yaitu rasio laba terhadap total aset, dan yang kedua adalah BOPO atau biaya operasi dibandingkan dengan pendapatan operasi. Nah, kenapa di sini aspek rentabilitas itu menghitung laba terhadap total aset? Nah, di sini logikanya laba yang diperoleh oleh perusahaan atau oleh perbankan. Jadi di sini saya bicara logika secara umumnya ya, tidak hanya untuk menghitung bank. Jadi di sini laba yang diperoleh dari suatu kegiatan usaha, entah itu laba tahun berjalan atau laba-laba yang sudah di bulan ini kita dapatkan ketika kita tutup buku di akhir bulan, itu nanti ketika kita menyusun laporan keuangan itu akan menambah komponen modal. Ya, kalau kalian ingat neraca itu di sebelah kanan ada komponen modal. Nah, komponen modal itu digunakan salah satunya untuk membelanjakan aset. Ya, terutama di sini aset-aset yang biasanya sifatnya adalah aset tetap atau aktiva tetap. Nah, makanya di sini ada perhitungan rasio laba terhadap total aset. Ya, jadi kira-kira berapa persen nih ya laba itu bisa membiayai total aset yang ada. Nah, kemudian yang kedua, biaya operasi dibandingkan dengan pendapatan operasi. Di sini operasi maksudnya adalah kegiatan operasional. Nah, berarti logikanya kalau mau sehat, biaya operasional itu jumlahnya harus lebih rendah daripada pendapatan operasional. Nah, kelima aspek penilaian kesehatan perbankan ini dikenal dengan istilah CAMEL. Capital, Asset Management, Earning, dan Liquidity. Ya, jadi CAMEL di sini adalah untuk menilai kesehatan bank, bukan CAMEL yang berarti unta, bukan ya. Kalau bahasa Inggris itu CAMEL itu artinya unta. Nah, tapi di sini merupakan singkatan dari modal, aset, manajemen, pendapatan, dan likuiditas. Nah, jadi di sini nanti dari kelima perhitungan aspek tersebut
Ya, digolongkan sehat sampai kurang sehat itu ketika memperoleh nilai seperti di bawah ini. Ya, jadi Anda bisa lihat ya, 81 sampai 100 itu berarti sehat, ya kurang sehat itu ketika di bawah nilai 66. Oke. Kalau tidak sehat sama sekali itu 0 sampai kurang dari 51. Selanjutnya, penggabungan usaha bank. Ya. Jadi di sini penggabungan usaha bank itu ada 3. Ada yang namanya merger. Jadi kalau merger itu mempertahankan salah satu bank yang ada, ya, dan membubarkan yang kecil-kecil lainnya. Kalau konsolidasi bedanya dengan merger, ya konsolidasi itu berarti mendirikan bank baru. Jadi kalau merger itu misalnya A tambah B tambah C, ya B dan C itu hilang, tinggal A, tapi A itu merupakan gabungan dari B dan C. Kalau konsolidasi A tambah B tambah C, dia hasilnya adalah bank baru berupa D, itu konsolidasi. Nah, kalau akuisisi, ya A ditambah B, tapi misalnya nih yang kuat itu adalah A, yang lemah itu adalah B. B ini diakuisisi oleh A, tapi B ini tidak hilang, jadi yang beralih hanya kepemilikannya, tapi bank B itu masih tetap ada. Jadi itu bedanya antara merger, konsolidasi, dan akuisisi. Jadi kalau merger itu A tambah B tambah C, ya misalnya yang berdiri itu hanya A, B dan C itu hilang. Kalau konsolidasi A tambah B tambah C, hasilnya adalah D. Kalau akuisisi, misalnya bank A itu yang kuat, bank B yang lemah, ya berarti A itu mengakuisisi B, tapi bank B itu masih tetap berdiri dan beroperasi. Jadi yang berubah hanya struktur kepemilikannya saja. Nah, sumber dana bank. Sumber dana bank itu bisa berasal dari modal pemegang saham, ya, cadangan laba yang belum dibagi, maupun dana dari masyarakat berupa simpanan giro maupun tabungan maupun deposito. Ya, jadi walaupun bank itu tempat berkumpulnya dana, tapi bank itu juga membutuhkan dana untuk kegiatan operasionalnya. Nah, makanya kalau kita tahu ada beberapa bank yang nggak cuman melakukan kegiatan simpan pinjam aja ya, tapi ada yang punya kegiatan asuransi dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah untuk ini, untuk mendapatkan sumber dana untuk membiayai kegiatan operasinya. Kemudian dana dari lembaga lainnya itu bisa pinjaman antar bank. Jadi jangan dikira ya antar bank itu tidak ada simpan pinjam, ya, atau pinjaman-pinjaman tetap ada, ya. Kemudian ada juga bantuan kredit dari Bank Indonesia, ya, dan surat berharga pasar uang. Jadi surat berharga pasar uang ini merupakan transaksi surat berharga di antara bank, ya, seperti surat berharga itu contohnya adalah cek, giro, ya, dan sebagainya, atau yang kemarin kita kenal dengan nama uang girel. Nah, apa sih bedanya cek dengan biljet giro atau mungkin ada yang familiar dengan yang namanya BG? Jadi cek itu bisa atas nama atau atas unjuk, ya, sementara kalau giro itu adalah atas nama. Nah, maksudnya atas nama dan atas unjuk itu seperti ini. Misalnya, ya,
cek atau giro itu ditujukan kepada atas nama Vivi, ya. Berarti di situ yang bisa mencairkan ya cek maupun giro tersebut adalah saya. Itu pun kalau saya membawa KTP asli, ya. Jadi itu atas nama. Tapi kalau misalnya nih, ya, saya nggak bisa nyairin nih, ya, kemudian saya menyuruh orang lain, ya, saya menunjuk orang lain, berarti orang lain tersebut selain bawa KTP asli juga harus membawa surat kuasa, ya, surat kuasa yang menyatakan bahwa saya menyuruh ya seseorang untuk mencairkan cek saya ya yang bernilai sekian di bank ini, hari ini, tanggal ini, jam segini, ya. Jadi itu bedanya cek dengan biliet giro. Kemudian sifat, ya, cek itu bisa dicairkan tunai dan non tunai. Non tunai ini maksudnya Anda tidak menerima uangnya tapi langsung masuk ke rekening Anda, itu bisa. Sementara kalau giro itu hanya untuk transaksi non tunai, jadi Anda tidak bisa mengambil uang tunainya, nggak bisa ya, tapi dananya adalah masuk ke rekening Anda. Cek itu hanya ada satu tanggal pencairan. Gimana kalau lewat? Ya, kalau lewat berarti tidak berlaku, ya. Sementara kalau giro itu ada 2 tanggal, ya. Jadi memungkinkan misalnya untuk pembayaran bunganya dulu atau pencairan berapa termin itu bisa, ya. Kemudian suku bunga. Nah, kemarin kita sempat bahas yang namanya suku bunga, bahwa suku bunga itu salah satunya ditetapkan oleh Bank Indonesia setiap tahunnya. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan suku bunga yang ada di bank-bank di bawah BI. Nah, kenapa kestabilan suku bunga itu harus dipertahankan? Tujuannya supaya kalau ada masyarakat yang mau pinjam ke bank itu tidak merasa terbebani terlalu berat dengan adanya suku bunganya. Nah, sebenarnya suku bunga itu apa sih? Jadi suku bunga itu adalah balas jasa yang diberikan oleh bank, ya, yang berdasarkan prinsip konvensional. Jadi ingat ya, kalau prinsip konvensional itu berarti bank tersebut mencari laba ya, kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Ya. Jadi di sini bisa berupa bunga simpanan. Bunga simpanan itu kalau misalnya kalian nyimpen uang di bank, kemudian tiap akhir bulan itu biasanya kalau kalian ngeprint buku tabungan itu kan ada keterangan dapat bunga berapa, potongan pajak berapa. Nah, itu adalah bunga simpanan. Sementara yang kedua itu adalah bunga pinjaman. Bunga pinjaman terjadi ketika kita meminjam atau kredit, mengambil kredit di bank. Nah, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi suku bunga? Kenapa setiap tahun suku bunga itu berubah atau nilainya itu tidak pernah sama? Karena kebutuhan dana, persaingan, ya, kebijakan pemerintah, target laba yang diinginkan, ya, jangka waktu peminjaman, kualitas jaminan, ya, kemudian reputasi perusahaan, produk yang kompetitif, hubungan baik maupun jaminan pihak ketiga. Ya, jadi kalau misalnya kalian ngambil kredit di bank atau di lembaga keuangan lainnya, ya, jaminan yang Anda berikan itu mempengaruhi suku bunga juga yang dibebankan kepada Anda. Kemudian jangka waktu pinjaman 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu pasti suku bunganya juga berbeda. Nah, kalau kita sudah tahu nih kegiatan pengalokasian dana itu salah satunya adalah kredit, ya, atau kalau di bank syariah itu dikenal dengan namanya pembiayaan. Nah, kredit itu meliputi apa saja sih? Ya,
Jadi unsur-unsur kredit itu ada yang namanya kepercayaan, ada yang namanya kesepakatan, ya berarti tanda tangan hitam di atas putih perjanjian kredit. Kemudian jangka waktu, ya kalau jangka waktu pendek itu 1 sampai 3 tahun, menengah itu 3 sampai 5 tahun, kalau jangka panjang itu di atas 5 tahun. Kemudian resiko yang disengaja dan resiko yang tidak disengaja. Kalau resiko yang disengaja itu memang contohnya adalah konsumennya itu tidak ada itikat baik untuk membayar, itu disengaja. Kalau resiko yang tidak disengaja, misalnya nih karena ada wabah penyakit atau pandemi COVID ya, kemudian masyarakat itu tidak bisa membayar kredit ke bank maupun lembaga keuangan ya, kemudian kemarin ada usaha untuk meringankan kredit ya, itu adalah resiko-resiko yang tidak disengaja. Kemudian balas jasa. Nah, balas jasa di sini di bank konvensional itu dikenal dengan nama bunga pinjaman. Kalau di bank syariah itu dikenal dengan nama bagi hasil. Nah, tujuan kredit itu apa saja? Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Mencari keuntungan bagi pihak bank, ya, membantu usaha nasabah maupun membantu pemerintah. Nah, di sini kenapa kredit itu bisa membantu pemerintah? Salah satunya untuk penerimaan pajak, ya. Kemudian meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat. Contoh yang paling banyak kita temui adalah kredit motor atau mobil atau barang elektronik. Kemudian menambah devisa dan menghemat devisa negara. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Fungsi kredit ya, meningkatkan daya guna uang, peredaran dan lalu lintas uang, daya guna barang, peredaran barang, alat stabilitas ekonomi dan kegairahan berusaha, serta pemerataan pendapatan dan meningkatkan hubungan internasional. Nah, kalau di sini misalnya ada yang bertanya nih, kenapa kredit itu bisa meningkatkan daya guna uang maupun daya guna barang, atau meningkatkan peredaran barang maupun uang? Jadi sebenarnya kredit itu sengaja diciptakan supaya masyarakat itu punya gairah untuk berusaha ya, atau punya gairah untuk memiliki sesuatu. Nah, ketika mereka mengambil kredit, nah berarti barang yang ada di toko itu pindah dari toko ke rumah masyarakat. Ya, misal barang elektronik, berarti dari toko pindah ke dalam rumah. Nah, berarti di situ ada peredaran barang. Nah, kenapa meningkatkan daya guna? Berarti ketika barang itu dibeli kemudian dipakai, berarti berdaya guna, tidak hanya cuma pajangan aja di toko. Sementara kalau dari sisi uang, ketika ada kredit, nah ketika masyarakat itu mengambil kredit, berarti uang itu yang ada di masyarakat nggak cuma disimpan di ATM, nggak cuma disimpan di dompet, atau nggak cuma disimpan di dalam rumah ya, tapi uang itu juga dibelanjakan ya, uang itu juga keluar ya, kemudian ada lalu lintas maupun transaksi yang berhubungan dengan uang ya. Jadi kurang lebihnya fungsi kredit itu supaya
uang itu tidak cuman dikumpulin aja tapi juga digunakan. Nah, kenapa nggak bayar tunai aja? Nah, kalau bayar tunai kan lalu lintas atau peredaran uangnya hanya satu kali. Tapi kalau kredit berarti tiap bulan ketika kita membayar cicilan berarti ada peredaran dan lalu lintas uang. Berarti di situ uang akan memiliki daya guna untuk membayar cicilan kredit. Nah, jadi kurang lebihnya fungsi kredit itu seperti itu. Jenis kredit ya, kalau dilihat dari segi jaminannya itu ada kredit investasi atau modal kerja. Kalau tujuannya produktif dan konsumtif, produktif itu berarti untuk kegiatan usaha. Kalau konsumtif itu kalau misalnya kalian itu beli motor, mobil, barang elektronik. Kredit perdagangan itu kalau untuk transaksi perdagangan. Segi jangka waktu, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek itu 1-3 tahun, jangka menengah itu 3-5 tahun, dan di atas 5 tahun itu tergolong jangka panjang. Jaminan kredit itu bisa berupa benda berwujud ya, tanah, bangunan, kendaraan bermotor, maupun yang tidak berwujud ya, sertifikat tanah, ya, bill deposito, ya, maupun jaminan orang. Nah, di sini tanpa jaminan itu bisa aja, ya, tapi diberikan untuk perusahaan atau konsumen yang benar-benar bonafit dan profesional. Ya, jadi jangan sampai kita memberikan kredit tanpa jaminan ternyata orangnya nggak bayar ya. Nah, dalam pemberian kredit itu juga dikenal prinsip 5C. Kalau tadi kesehatan perbankan itu disingkat KAMEL ya, atau si unta. Kalau prinsip pemberian kredit itu ada 5C. C yang pertama itu karakter atau sifat atau watak ya. Kenapa kalau kita mau ambil kredit itu biasanya disurvei ya, jadi sebenarnya tim survei itu melihat karakter orang yang mau mengambil pinjaman atau kredit. Capacity atau kemampuan mengembalikan kredit, mampu nggak ya, kemudian dari sisi gajinya cukup nggak ya untuk bayar cicilan dan sebagainya. Kemudian kapital ya, di sini likuiditas, solvabilitas, rentabilitas. Kolateral, jaminannya itu apa saja ya, kira-kira jaminannya itu berharga mahal atau enggak ya. Kemudian barang yang dijaminkan itu apa. Kemudian yang kelima kondisi ya, kondisi ekonomi dan politik itu sangat mempengaruhi dalam pemberian kredit ya, terutama kalau ada pandemi seperti ini ya, pasti ketentuan pemberian kredit itu akan sangat banyak berubah sekali ya. Nah, kalau ada kredit macet, cara penyelesaiannya seperti apa? Jadi bisa rescheduling ya, memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsurannya. Kalau bedanya memperpanjang jangka waktu kredit dengan angsuran itu seperti ini. Kalau yang diperpanjang itu jangka waktu kredit yang sebelumnya 1 tahun itu jadi 3 tahun. Tapi kalau jangka waktu angsuran, misalnya nih angsurannya itu jatuh tempo tanggal 1 ya, diperpanjang nih tanggal 20 baru jatuh tempo. Nah, itu bedanya antara jangka waktu kredit dan angsuran. Kemudian yang kedua, reconditioning ya. Jadi bisa dengan kapitalisasi bunga. Jadi bunga itu dijadikan sebagai hutang pokoknya, maupun penundaan pembayaran bunga sampai dengan waktu tertentu. Jadi bisa aja bunga itu dibayarkan nanti kalau ketika mau lunas baru bayar bunganya ya. Atau menurunkan suku bunga itu juga bisa ya, itu adalah teknik yang kedua, reconditioning.
atau justru dengan membebaskan bunga sama sekali, jadi bunganya betul-betul 0 rupiah. Atau langkah yang ketiga itu bisa dengan restructuring, menambah jumlah kreditnya. Berarti kalau menambah jumlah kredit, cicilan atau tanggung jawab Anda akan semakin besar. Menambah equity itu dengan menyetor uang tunai tambahan dari pemilik, ya. Jadi di sini menambah equity itu atau menambah modal itu salah satunya dengan cara pemilik, ya, atau peminjam itu menyetorkan uang tunai, ya, sebagai cicilan. Ini sebagai cicilan, kemudian nanti sisa hutangnya itu dihitung kembali dengan perhitungan yang baru, ya. Atau pula dari kombinasi, ya, jadi kombinasi antara tadi ketiganya, restructuring, ya, kemudian rescheduling dan reconditioning. Nah, yang kelima itu ada penyitaan jaminan, ya, yang biasanya kita tahu, ya, rumah itu biasanya rumah, mobil, motor, ya, yang disita, ya, karena adanya kredit macet. Nah, kemudian kita masuk ke bagian terakhir, jasa-jasa bank lainnya. Nah, selain menghimpun dana dan menyalurkan dana lewat kredit, jasa bank lainnya itu apa saja? Jadi semakin lengkap jasa bank yang diberikan akan semakin baik, ya. Ibaratnya kalau satu toko itu jualannya makin lengkap, konsumen itu akan makin tertarik untuk belanja di toko tersebut, ya, karena barang yang ditawarkan itu akan semakin lengkap. Sama ketika sebuah bank itu jasa perbankannya itu makin lengkap, dia akan makin diminati oleh masyarakat. Nah, lengkap tidaknya jasa bank itu tergantung dari kemampuan modal, fasilitas, sampai sumber daya manusia yang ada di perbankan tersebut. Nah, jasa bank lainnya itu apa saja? Ya, nanti akan kita lihat. Yang pertama kita lihat dulu nih, kenapa bank itu harus punya jasa bank selain tabungan dan pinjaman? Yang pertama ada istilah spread. Spread itu selisih bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Nah, selisih ini akan menjadi keuntungan untuk bank. Fee base, ya, jadi keuntungan dari transaksi dalam jasa bank. Contohnya misalnya ketika kalian itu bayar listrik atau beli pulsa lewat ATM nih, atau lewat m-banking, Anda dikenai biaya administrasi misalnya 5.000, ya, itu adalah fee base, ya. Jadi keuntungan dari transaksi dalam jasa bank, ya, biaya admin, biaya kirim, biaya tagih, ya, biaya provisi dan komisi. Nah, jenis-jenis jasa bank itu apa saja? Jadi yang pertama itu transfer, ya, antar bank dalam rekening yang sama, ya, dalam satu bank yang sama, atau antar bank sesama bank dalam satu pulau, dalam satu wilayah Indonesia maupun luar negeri, yaitu tergolong jenis jasa bank lainnya. Kemudian clearing, ya, clearing ini biasanya berhubungan ketika kita mau mencairkan uang giral, ya. Contohnya kita mau mencairkan cek, ya, giro dan sebagainya, itu namanya lewat jasa clearing. Nah, kalau Anda menggunakan jasa clearing itu biasanya nggak bisa sewaktu-waktu, ya. Biasanya setiap hari itu hanya dibatasi sampai jam 9 atau sampai jam 10 saja setiap harinya. Jadi nggak bisa Anda siang atau sore barusan clearing gitu, nggak bisa. Kalau misalnya Anda mau titip, ya, siang atau sore, berarti tetap clearingnya dihitung hari berikutnya.
Kemudian yang ketiga itu ada inkaso. Jadi kalau inkaso itu menagihkan ya uang giral dari luar kota atau luar negeri. Jadi ibaratnya kalau inkaso itu bank itu menjadi perantara penagih ya untuk dana dari masyarakat. Safe deposit box itu kalau di rumah-rumah itu lebih dikenal dengan nama brankas ya, daripada Anda menyimpan sertifikat rumah, perhiasan itu di rumah ya nggak aman, bisa kemalingan dan sebagainya. Kemudian kita menyewa brankas atau safe deposit box itu di bank. Jadi tujuannya untuk menyimpan barang-barang berharga, bisa lembar saham, obligasi, perhiasan, berlian, sertifikat rumah, permata, dan lain sebagainya. Kemudian ada bank card ya. Bank card itu bentuknya macam-macam, kartu ATM ya, kartu kredit ya. Kemudian kalau sekarang ada model flash ya, itu adalah tipe yang kelima atau kartu yang dikeluarkan oleh perbankan. Kemudian banknotes ya. Jadi di sini uang kartal yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh bank di luar negeri yang punya sifat seperti uang tunai di dalam negeri. Ya, contohnya USD, yen dan sebagainya. Kemudian cek travelers atau cek wisata ya, jadi cek yang sering dibawa oleh turis. Jadi dia nggak bawa uang tunai tapi bawanya cek. Nah, jadi keuntungannya memberikan kemudahan berbelanja ya, kita nggak harus bawa uang tunai, jadi resiko kehilangan uang itu akan semakin kecil ya. Kemudian bisa dijadikan cindera mata juga. Kemudian ada yang namanya letter of credit atau yang dikenal dengan nama LC. Jadi LC itu tujuannya untuk memperlancar kegiatan ekspor impor ya, maupun termasuk barang di dalam negeri. Jadi di sini LC itu untuk menyelesaikan kesulitan dari pihak pembeli importir maupun penjual eksportir dalam transaksi perdagangan ya. Jadi LC itu nama lainnya adalah dokumentari kredit ya. Jadi LC itu biasanya surat yang sudah ditetapkan atau disepakati terlebih dahulu sebelum kegiatan ekspor impor itu terjadi atau berjalan. Jadi supaya pembayaran, biasanya ekspor impor itu kan kaitannya dengan luar negeri ya, supaya menjamin bahwa pembayarannya itu bisa dilaksanakan dengan baik tanpa ada kesulitan atau kendala, maka terbitlah yang namanya LC. Jadi LC itu bisa dibatalkan ya secara sepihak oleh bank pembuka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau yang dinamakan revocable LC ya. Jadi LC itu dibuka oleh bank ya atas permintaan perusahaan yang terlibat pada kegiatan ekspor impor tersebut. Atau LC yang tidak bisa dibatalkan ya tanpa persetujuan dari semua pihak atau irrevocable LC maupun side LC. Kalau side LC ini adalah pembayarannya langsung ketika dokumen itu diajukan oleh eksportir ya, jadi langsung dapat dananya, itu namanya side LC. Jadi sama seperti cek dan giro ya, LC atau letter of credit itu punya jangka waktu pembayaran tertentu. Jatuh temponya kapan, sistem pembayarannya itu berapa termin atau berapa persen, itu dijelaskan di dokumen-dokumen LC. Kemudian ketika terjadi keterlambatan pencairan atau pembayaran, apa yang menjadi konsekuensinya
Ya, itu juga dijelaskan pada dokumen LC. Kemudian ada yang namanya usance LC. Nah, jadi kalau usance LC itu pembayarannya baru dilakukan dengan tenggang waktu tertentu. Ya, jadi ada jangka waktu pembayarannya atau termin pembayarannya. Kalau restricted LC itu LC yang pembayarannya dibatasi kepada bank-bank tertentu, ya, yang namanya tercantum dalam LC. Berarti di sini di luar bank tersebut dia tidak berhak ikut campur dalam pembayaran yang berkaitan tentang kegiatan ekspor impornya. Ya, jadi pemilihan kelima jenis LC ini bergantung pada kondisi ya dan kesepakatan antara pihak eksportir dan importir. Kemudian ada unrestricted LC, red clause, dan transferable LC. Kemudian ada revolving LC. Nah, kemudian yang ke-9 ada bank garansi dan referensi bank. Nah, jadi di sini bank garansi dan referensi bank itu merupakan jaminan yang diberikan kepada pihak perorangan, perusahaan, atau badan lainnya dalam bentuk surat jaminan. Ya, jadi surat jaminan di sini maksudnya adalah bank itu mau menjamin, ya, akan memenuhi kewajiban dari pihak yang dijaminkan kepada pihak yang menerima jaminan. Ya, jadi misalnya ada dua perusahaan A dan B, ya. A itu meminta bantuan bank C untuk mengeluarkan surat jaminan bahwa bank A itu bisa memenuhi kewajibannya terhadap bank B, ya, soal hutang piutang. Nah, kemudian bank C ini mengeluarkan surat jaminan bahwa dia itu berani menjamin bahwa segala kewajiban berkaitan hutang piutang itu akan dipenuhi kewajibannya oleh bank C. Ya, sementara antara bank C dan perusahaan A itu menjadi urusan mereka sendiri. Intinya bank B itu selalu akan menerima pembayaran secara lancar, tidak terlambat dan sebagainya. Nah, berarti di sini ada 3 pihak yang terlibat dalam pemberian garansi. Pihak penjaminnya itu adalah bank, pihak terjaminnya itu nasabah, dan pihak penerima jaminan itu adalah pihak ketiga. Atau misalnya nih, ketika kalian mengambil kredit kendaraan bermotor, kalau di sini ada yang pernah ngambil kredit kendaraan bermotor, di situ ketika kalian pertama kali mau ambil kredit, ketika kita disuruh mengisi form, ya, ada pertanyaan, siapa pemberi garansi atau jaminan bahwa Anda itu bisa membayar. Kalau kita masih punya orang tua, biasanya ya jaminan itu akan diberikan atas nama orang tua kita. Atau kalau kita sudah berkeluarga, punya suami atau istri, berarti nama suami atau istri itu menjadi penjamin bahwa si peminjam itu akan memenuhi semua kewajibannya sampai usai. Nah, itu sebenarnya adalah produk bank yang namanya bank garansi dan referensi bank. Oke, karena penjelasan saya sudah sampai ke produk jasa bank, ya, jasa-jasa bank yang lainnya, berarti untuk pertemuan keberapa ya nih, keempat, pada hari ini saya cukupkan sekian. Ya, jadi sudah ada 2 bagian ya yang saya bahas tentang uang dan lembaga keuangan. Memang di sini saya hanya membahas secara covernya aja ya, atau secara tidak terlalu mendalam ya, karena kalau saya membahas terlalu mendalam ini namanya nanti bukan mata kuliah manajemen keuangan, tapi jadi mata kuliah perbankan ya, karena bukan
bagian dari silabus atau bagian dari LPS-nya untuk menjelaskan secara detail tentang topik ini. Tapi saya harapkan walaupun saya tidak memberikan penjelasan yang terlalu mendalam tentang lembaga keuangan ya atau tentang produk-produk perbankan, jadi kurang lebihnya harapan saya tetap Anda itu sudah tahu nih bahwa selama ini kalau saya itu nabung di bank itu nggak cuma nabung pakai ATM, ada kartu kredit ya, kemudian ada asuransi, kemudian saya bisa ngambil kredit di bank dan sebagainya. Ternyata masih banyak produk-produk bank atau jasa-jasa bank yang lain yang bisa saya gunakan ya. Atau contohnya misalnya salah satu bank di Indonesia ya, contohnya itu adalah BCA ya. BCA itu mengeluarkan kartu ya, kartu tertentu di mana kartu tersebut bisa digunakan kalau misalnya nih mau nonton bioskop itu bisa diskon 50% dan sebagainya ya. Sementara kartu yang jenis B itu kalau digunakan misalnya untuk kredit barang elektronik dan sebagainya itu bisa dapat bunga 0%. Nah, sementara kartu yang C ya itu manfaatnya beda. BCA itu menjadi salah satu bank yang paling banyak diminati, bank swasta yang paling banyak diminati oleh masyarakat ya. Atau kalau misalnya kalian yang jualan online atau punya dagangan online ya, atau transaksi-transaksi lainnya, itu kenapa kebanyakan menggunakan BCA? Nah, karena salah satunya itu produk banknya itu sangat banyak sekali sehingga masyarakat itu punya banyak sekali pilihan ya. Di sini saya nggak ngiklan ya, tapi saya hanya memberikan salah satu contoh. Ketika jasa yang ditawarkan oleh suatu bank itu semakin lengkap, maka orang itu akan cenderung saya males nih ya pindah ke lain hati atau pindah ke lain bank ya, karena saya sudah merasa nyaman dan kebutuhan saya itu tercukupi atau lengkap di bank tersebut ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, karena penjelasan saya sudah cukup, sebelum saya tutup saya ingatkan lagi jangan lupa Anda untuk absen di Siakat ya, supaya absen Anda bisa terrecord secara otomatis. Kita akan ketemu minggu depan ya. Jadi di minggu depan berarti kita masuk materi yang baru lagi tentang manajemen keuangan. Jadi silahkan saja disimak kuliah saya di minggu depan, masih di hari dan jam yang sama. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Bye bye.